Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang usaha dan energi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi ini adalah soal nomor 30. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soalnya, kita coba baca dulu ya. Dua buah benda masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika kedua benda mula-mula diam, kemudian mengalami gaya yang besarnya sama dan dalam selang waktu yang sama, maka perbandingan energi kinetik benda A dan benda B tepat pada akhir waktu diberikannya gaya. Nah, jadi kalau kita lihat di soal ini, inti pertanyaannya adalah kita mencari perbandingan antara energi kinetik benda A dan energi kinetik benda B. Nah, jadi kita perlu ingat lagi ya, energi kinetik itu persamaannya adalah 1/2 dikali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Nah, karena yang ditanyanya adalah perbandingan energi kinetik di akhir waktu diberikan gaya, maka V di sini yang dimaksud adalah kecepatan pada akhir waktu diberikannya gaya, atau kita sebut saja ini Vt. Oke, kita tulis dulu tadi yang diketahuinya itu massa A adalah A kilogram. Kemudian massa B itu adalah B kilogram. Kecepatan awal A sama dengan kecepatan awal B, yaitu besarnya adalah 0, karena mula-mula bendanya diam. Kemudian F atau gaya yang bekerja pada A itu sama dengan gaya yang bekerja pada B, atau kita tulis saja F, Newton. Kemudian selang waktunya pun sama, jadi TA ini sama dengan TB sama dengan T saja gitu ya. Oke, T-nya T sekon. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu perbandingan antara EKA dan EKB, di sini kita perlu massa dan kecepatan pada akhir waktu. Artinya kita harus cari dulu kecepatan pada akhir waktunya. Nah, yaitu Vt-nya. Kita cari dulu ya. Nah, karena awalnya itu benda diam, maka otomatis gerak benda ini adalah GLBB atau gerak dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Sehingga kita perlu persamaan GLBB. Nah, persamaannya kalau kita ingat lagi, persamaan GLBB itu ada 3. Nah, untuk di soal ini, untuk mencari Vt berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya. Vt sama dengan V0 plus AT. Nah, kenapa kita pakai tanda positif? Karena gerak bendanya dipercepat. Kan tadi awal gerak bendanya itu diam ya, gitu. Jadi otomatis gerak bendanya dipercepat. Nah, kita cari persamaannya. Vt sama dengan, nah V0 itu kan 0 ya, karena awalnya diam. Kemudian percepatan nih. Percepatan itu bisa kita hitung menggunakan hukum 2 Newton, yang A sama dengan F per M. Nah, A-nya kita ganti jadi F per M dikalikan dengan T, maka Vt-nya itu sama dengan F per M dikalikan dengan T. Oke, kita sudah dapat persamaan untuk Vt. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menghitung perbandingan antara EKA dan EKB. Oke, kita coba EKA banding EKB. Itu kita masukkan dulu persamaannya ya. Tadi kan di awal kita sudah tulis ya, EK itu adalah 1/2 massa dikali Vt kuadrat. Nah, maka kita masukkan 1/2 dikali massanya itu massa A, besarnya A, dikalikan dengan Vt yang A. Nah, Vt yang A berarti kita menggunakan persamaan yang tadi sudah kita cari, yaitu F per massa A itu adalah A, kemudian dikali T, jangan lupa dikuadratkan, per 1/2 massa B itu adalah B, kemudian Vt-nya juga kita masukkan F per massa B-nya itu B dikalikan dengan T dikuadratkan. 1/2-nya bisa kita coret, kemudian T-nya juga karena sama jadi bisa dicoret, F-nya juga sama, maka EKA banding EKB itu sama dengan A dikali 1/A kuadrat dibagi B dikali 1/B kuadrat, coret-coret, maka 1/A banding 1/B, atau
EKA banding EKB, besarnya adalah B per A. Nah, jadi kita sudah dapat jawaban ini, perbandingan antara EKA dan EKB yaitu B per A. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Nah, kita baca dulu ya pertanyaannya. Balok masanya M berada pada bidang datar yang licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1 dan ditarik oleh gaya F sampai pada posisi 2 dalam selang waktu T seperti pada gambar. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Awalnya itu benda ada di posisi 1 dalam kondisi diam, kemudian berpindah ke posisi 2 karena diberi gaya F. Nah, dengan memvariasikan massa dan gaya diperoleh data. Nah, jadi di sini ada data antara massa, kemudian gaya dan selang waktunya gitu ya. Nah, dari tabel di atas, pertanyaannya adalah usaha yang dilakukan benda dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berarti kita tuh berarti pertanyaan di soal ini adalah kita mengurutkan antara benda 1, 2, 3, dan 4 ini mana sih usaha dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, nah berarti pertanyaannya adalah usaha gitu ya. Nah, ingat lagi persamaan usaha itu W sama dengan F atau gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, dari tabel ini sudah diketahui gaya untuk masing-masing benda ya. Jadi F-nya sudah ada di soal, tinggal kita cari S atau jaraknya. Nah, karena di soal belum ada, berarti kita perlu cari dulu. Nah, gerak benda ini adalah GLBB, karena awal benda itu kan diam ya, kemudian diberi gaya sampai dia bergerak atau punya kecepatan. Nah, artinya untuk mencari S, kita bisa menggunakan persamaan GLBB. Persamaan yang mana? Nah, persamaan yang kita pakai adalah S sama dengan V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Nah, kenapa positif? Karena awal benda itu diam ya, kemudian dia punya kecepatan, artinya dia dipercepat. Nah, maka kalau di sini kecepatan awal benda itu diam ya di posisi 1, maka ini 0 dikali T ditambah 1/2. Nah, A-nya sama seperti soal sebelumnya, percepatannya bisa kita pakai persamaan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F per M. Maka A-nya diganti jadi F per M, kemudian kita kalikan dengan T kuadrat, maka persamaan untuk S itu adalah F dikalikan dengan T kuadrat per 2M. Nah, jadi untuk mencari usaha dari masing-masing benda ini, kita menggunakan persamaan F-nya tetap karena sudah ada di soal. Nah, S-nya kita ganti persamaannya menjadi F T kuadrat per 2M, atau kalau kita gabungkan persamaannya jadi F kuadrat dikalikan dengan T kuadrat per 2M. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mengetahui usaha dari data yang ada di tabel ini gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau kita hitung usahanya nih untuk benda yang pertama, untuk benda W1, usahanya itu adalah nih, kalau kita masukkan angka-angkanya ke persamaan usaha tadi, maka ini hasilnya adalah 6 Joule. Kemudian W2-nya ini adalah 4,5 Joule juga. Kemudian W3-nya atau benda yang ketiga ini 2,5 Joule. Kemudian W4. Nah, untuk W4 ini hasilnya adalah 0,75. Nah, nanti teman-teman boleh sambil menghitung, sambil mengecek jawabannya ya. Nah, kalau kita udah tahu nih usahanya untuk masing-masing benda, maka kita bisa mengurutkan dari usaha terbesar sampai usaha yang terkecil. Jadi, kalau kita lihat dari hasil perhitungan ini, maka urutan usaha dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah benda 1, benda 2, benda 3, dan benda 4. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, mudah ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.